يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 268, 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau 11 November 2022 Masehi, dengan judul Meneguhkan Identitas Islam. Pilpres atau pemilihan presiden 2024 memang masih jauh. Namun demikian, kekhawatiran bahkan ketakutan kelompok radikal sekuler anti-Islam terhadap kemenangan kelompok Islam di Pilpres 2024 tampak nyata. Trauma kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 benar-benar membekas di hati mereka. Mereka khawatir jagoan mereka berikutnya yang diduga kuat merupakan boneka oligarki selanjutnya bakal kalah di Pilpres 2024. Karena itu segala cara mereka lakukan untuk membendung kekuatan politik Islam. Salah satunya dengan terus-menerus menuding kelompok Islam memainkan politik identitas. Tudingan ini sebetulnya tidak berbeda dengan tudingan-tudingan sebelumnya bahwa kelompok Islam sering memainkan isu agama, melakukan politisasi agama, jualan ayat dan mayat, dan lain-lain. Tujuan dari berbagai tudingan tersebut tentu saja agar kaum muslim tidak memilih capres atau cawapres muslim yang dianggap kental warna keislamannya atau dianggap berpihak pada Islam dan umat Islam. Awas jebakan. Umat Islam tentu tidak seharusnya terjebak permainan istilah yang digunakan oleh kelompok radikal sekuler anti-Islam. Alasannya, pertama, tudingan mereka sesungguhnya hanya membuktikan sikap hipokrit atau kemunafikan mereka. Faktanya, setiap menjelang pilpres atau pilkada, merekalah sebetulnya yang sering memainkan politik identitas atau melakukan politisasi agama. Caranya dengan memanipulasi identitas bahkan agama atau keyakinan mereka. Aslinya para calon yang mereka dukung acap kali berasal dari kalangan radikal sekuler anti-Islam, bahkan berasal dari kalangan non-muslim seperti Ahok. Namun setiap menjelang pilpres atau pilkada, calon-calon yang mereka dukung itu sering mendadak Islami. Tiba-tiba sering memakai sarung, baju koko, dan peci. Tiba-tiba berkerudung dan berjilbab. Tiba-tiba rajin berkunjung ke pesantren-pesantren, tiba-tiba sering sowan kepada para kiai, tiba-tiba kegiatan ibadah ritualnya seperti sholat, zikir dan berdoa diviralkan seolah ingin menunjukkan kesalihan pribadinya. Padahal aslinya ada yang diduga terlibat korupsi, suka menonton bokep, zalim terhadap rakyat kecil, dan lain-lain. Kedua, tudingan mereka bertujuan agar umat Islam meninggalkan sama sekali identitas keislaman mereka. Juga agar umat Islam tidak menggunakan kacamata Islam dalam memilih pemimpin mereka. Sebabnya, mereka tentu sangat trauma dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 akibat umat terpengaruh oleh fatwa haram memilih pemimpin kafir. Mereka tidak ingin umat Islam yang mayoritas di negeri ini terpengaruh oleh fatwa-fatwa agama di Pilpres 2024 yang akan merugikan calon yang mereka dukung, yang aslinya memang sekuler bahkan anti-Islam. Wajib memegang teguh identitas Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya agar memeluk Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada umat manusia, baik mukmin, kafir maupun munafik, maka Dia seolah berfirman, jadilah kalian dalam satu agama, berhimpunlah kalian dalam Islam dan berpegang teguhlah dengannya. Kata As-Silmi di sini maknanya Islam. Ini dinyatakan oleh Mujahid dan diriwayatkan oleh Abu Malik dari Ibnu Abbas. Karena itu ayat ini memerintahkan semua umat manusia untuk memeluk Islam secara kafah. Dalam kitab yang sama, Imam Al-Qurtubi lalu menjelaskan makna kafah di dalam ayat ini. Pertama, menyeluruh, yakni meliputi seluruh ajaran Islam. Kedua, menolak yang lain di luar Islam. Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam wajib mengambil Islam secara menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam. Itu baru disebut masuk Islam secara kafah.
seorang muslim wajib mengimani dan mengambil Islam secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong, dipilih-pilih yang enak dan mudah saja. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Karena itu haram hukumnya meninggalkan identitas Islam dalam hal apapun. Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Dalam konteks politik Islam, Al-Alamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqiyuddin An-Nahbani menyatakan, politik adalah mengurusi urusan umat di dalam dan di luar negeri. Hal itu dilakukan oleh negara dan umat. Negaralah yang melaksanakan pengurusan ini secara langsung, sedangkan umat mengoreksi negara. Mengurusi umat di dalam negeri itu dilakukan oleh negara dengan cara menerapkan ideologi Islam atau akidah dan syariah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas umat adalah mengoreksi jalannya penerapan ideologi Islam ini jika terjadi penyimpangan. Adapun mengurusi umat di luar negeri adalah dengan mengemban dan menyebarkan ideologi Islam ke luar negeri. Berpolitik, yakni mengurusi urusan umat di dalam dan luar negeri dengan menerapkan Islam secara kafah, itu hukumnya wajib, baik oleh negara maupun umat. Itulah politik Islam. Karena itu, seorang muslim sejatinya adalah politikus. Sebabnya, politik dalam pandangan Islam adalah mengurusi urusan umat dengan syariah Islam. Karena itu, setiap politisi muslim wajib menguasai fikih Islam dengan baik dan benar. Sebabnya, jika tidak menguasai fikih Islam, ia tidak akan bisa mengurusi urusan umat dengan baik dan benar. Karena itu, fikih dan politik dalam pandangan Islam tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, fikih adalah solusinya, sedangkan politik adalah cara bagaimana mengimplementasikan fikih tersebut dalam kehidupan. Di sisi lain, seorang ahli fikih Islam tidak boleh berhenti pada penguasaan hukum fikih, tetapi harus sampai pada level implementasi atau penerapan fikih Islam itu sendiri ke dalam kehidupan. Jika tidak, hukum fikih atau syariah Islam tersebut hanya menjadi sebatas gagasan. Karena itu berpolitik dengan merujuk pada fikih atau syariah Islam itu hukumnya fardu sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Sama-sama wajib, tidak boleh dibeda-bedakan. Dengan demikian, fikih Islam akan melekat di dalam politik dan tidak bisa dipisahkan. Inilah yang sekaligus menjadi politik memiliki identitas yang jelas, yakni Islam. Politik Islam semacam inilah yang membedakan dirinya dengan politik sekuler. Sebaliknya, ketika politik umat Islam tidak menggunakan fikih atau syariah Islam, maka politiknya tidak mempunyai identitas yang jelas. Politiknya akan menjadi politik sekuler yang oportunis dan hipokrit. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu di antara iman atau kafir. Tidak termasuk golongan beriman dan tidak pula golongan orang kafir. Siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntutannya dan memilih kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk bagi dirinya. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 143. Alhasil, tidak boleh seorang muslim menanggalkan syariah Islam sebagai identitasnya dalam berpolitik. Apapun alasannya, sebaiknya dia wajib terikat dengan syariah Islam dalam segala aspek kehidupannya. Pentingnya syiar Islam. Identitas Islam harus benar-benar tampak menonjol dalam kehidupan umat Islam. Tak boleh lagi disembunyikan, apalagi jika alasannya yang mendasari sikap menyembunyikan identitas Islam itu adalah kekhawatiran atau ketakutan akan tudingan kelompok radikal sekuler anti-Islam. Sebabnya tentu kelompok radikal sekuler anti-Islam tak ingin Islam dan syariahnya mewarnai kehidupan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini. Karena itu umat Islam, para tokoh Islam, para pemimpin partai Islam maupun para calon pemimpin dari kalangan Islam tak perlu ragu lagi mereka menyuarakan syariah Islam. Saatnya mereka berani secara lantang menyuarakan syariah Islam. Jangan lagi mereka menyembunyikan kebenaran Islam. Sebabnya Allah SWT telah berfirman, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Selain itu, menampakkan identitas Islam merupakan bagian dari syiar Islam yang harus terus diagungkan. Sebabnya, mengagungkan syiar Islam adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Terjemah Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Wallahu a'lam bishawab.